Beberapa pekan ini, perang tagar bubarkan MUI dan dukungan MUI terus menggaung di platform media sosial pasca penangkapan 3 ustadz oleh Densus 88 yang diduga terkait kasus terorisme. Saling serang tagar ditengarai dilakukan para pendengung atau yang dikenal dengan sebutan buzzer. Ironisnya, para pendengung yang nampak terorganisir ini juga menyerang personal sejumlah tokoh publik. Sebut saja serangan buzzer kepada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas saat ia mengomentari tentang tagar bubarkan MUI. Atau serangan yang diterima Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah MUI saat ia mencuit tentang kontroversi Permendikbud PPKS. Ya, sejatinya perang tagar yang dilakukan oleh buzzer bukan hanya pada kasus dugaan terorisme yang melibatkan salah satu anggota MUI. Sepak terjang buzzer yang meresahkan telah terjadi sejak lama. Seakan menjadi kesepakatan yang tak tertulis, kerja para pendengung adalah melakukan penggiringan opini sesuai arahan pengorder. Lantas, haruskah ada langkah tegas terhadap keberadaan buzzer? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini sempat ramai juga sebenarnya, Bay, karena kemudian tagar bubarkan MUI ini kan cukup ramai. Kemarin ada yang pro, kemudian ada yang kontra, bahkan kemudian kemana-mana juga narasinya begitu, yang disebut jangan-jangan ada buzzer juga di balik tagar-tagar yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol diskusi soal hal ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Yang kedua ada Prof. Azumardi Azra, Cendekiawan Muslim. Selamat pagi Pak Amir Syah dan juga Prof. Azumardi. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah. Oke. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu, Pak. Dengan melihat 2 narasi ya, kemarin dukung MUI, kemudian juga bubarkan MUI, banyak yang menenggarai bahwa ini adalah ulah buzzer gitu. Kalau MUI ketika melihat tagar-tagar tersebut bermunculan, gimana Pak pendapatnya? Ya, pertama saya ingin menghimbau semua pihak untuk mengetengahkan atau mengedepankan tabayun atau klarifikasi setiap diksi kalimat yang telah terlontar ke publik. Mengapa demikian? Karena Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 27 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial itu ada 2 hal ya. Pedomannya yaitu pertama diwajibkan untuk memberikan informasi yang mendatangkan kemaslahatan, ya. Sebaliknya diharamkan memberikan informasi yang sifatnya ghibah, fitnah, termasuk namimah atau adu domba. Mengapa? Karena ghibah ini memberikan informasi yang sifatnya tidak disukai oleh seorang kelompok dan juga golongan yang tidak sesuai dengan fakta dan data. Sedangkan fitnah itu justru juga memberikan informasi-informasi yang menjelek-jelekan seorang atau sekelompok yang kemudian menimbulkan keresahan. Contoh tadi yang disebutkan Mas Bayu, tatkala kita mendapat satu informasi tentang dugaan, ya ini dugaan. Jadi belum divonis karena masih proses hukum ya, yaitu seorang anggota Komisi Fatwa MUI An-Najah, maka kita harus mengedepankan bagaimana melakukan tabayun terhadap informasi tersebut. Dan kemudian jangan juga karena seseorang masih terduga, tapi kemudian para buzzer-buzzer rame-rame untuk menyatakan bubar terhadap MUI. Ini kan logika yang tidak relevan ya. Saya mengatakan di media, kalau ada seorang oknum menteri terpidana terduga korupsi, maka kemudian jangan negaranya yang dibubarkan. Begitu juga oknum TNI Polri, ya kalau ada yang
terpidana, terduga, kemudian dia proses secara hukum sampai ada kepastian hukum. Ya, karena itu TNI Polri sebagai institusi negara harus kita pertahankan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi logika Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa seorang yang terduga teroris, kemudian pihak lain mengatakan bubarkan MUI, itulah yang dimaksud. Ya kalau MUI dibubarkan, ya negara bisa bubar. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan logika yang lurus, ya, logika yang masuk akal. Karena jangan sampai ada istilah ibarat tikus masuk lumbung padi, jangan lumbung padi yang dibakar, ya kan? Tapi tikurnya harus diusir, ditangkap, begitu. Ya, oke. Silakan. Baik, itu kan pandangan MUI ya mengenai gerakan itu. Tapi kalau kita melihat lagi narasi yang dimunculkan di media sosial, Anda mengidentifikasi nggak siapa-siapa saja ini yang menggaungkan tagar-tagar ini? Anda percaya bahwa ini ulah pendengung itu sendiri? Karena kalau dilihat narasi-narasinya itu sebenarnya polanya hampir sama, Bu ya. Ya, saya minta kepada para penegak hukum, karena ini terkait soal hukum tadi seperti yang disebutkan dalam fatwa itu ya. Jadi pedoman bermuamalah dan juga ada aspek-aspek hukum. Nah, aspek-aspek penegakan hukum ini kan adalah wewenang dari pihak kepolisian, jaksa hakim, yang saya minta diproses secara hukum. Jadi kalau unsurnya sudah terpenuhi fitnah, namimah, adu domba, ya marilah kita proses secara hukum. Supaya apa? Supaya negara ini aman, nyaman, terhindar dari kegaduhan. Itu yang sebenarnya sederhana ya. Jangan kemudian dibiarkan berkeliaran yang seolah-olah ya nanti kita kemudian membuat satu, wah ini kan ada skenario yang menggerakkan ini. Nah ini kan nanti repot lagi. Jadi artinya apa? Artinya makin memperkeruh suasana gitu. Padahal orang per orangnya sudah jelas. Iya, orang per orangnya sudah jelas, ya kan? Nah, orang per orang ini dipanggillah oleh aparat kepolisian karena ini bukan delik aduan, tapi delik umum yang sudah meresahkan masyarakat. Saya kira begitu. Baik. Ya, itu pandangan MUI. Saya juga ingin dengar bagaimanakah juga pandangan dari Prof. Azumardi, Prof. Iya, saya kira pertama kita harus membedakan ya. Ada buzzer atau pendengung yang profesional yang memang kerjanya itu mendengungkan macam-macam. Tidak hanya mendengungkan isu-isu yang terkait dengan agama ya, tapi juga yang terkait dengan politik, dengan ekonomi. Ya biasanya pendengung yang profesional ini biasanya pro pemerintah ya kan. Jadi ya membesar-besarkan atau bahkan juga melakukan disinformasi, misinformasi. Bahkan juga kemudian dalam konteks agama yang terakhir mengenai MUI ini ya bersifat provokasi dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau yang pendengung yang profesional ini ya, buzzer yang profesional ini ya agak susah mengatasinya, kecuali saya kira harus diatasi dengan hukum. Nah cuma penegak hukum juga selama ini kan diprotes tuh banyak kalangan. Kenapa kalau misalnya suara-suara yang beredar di katakanlah dari apa yang kritis ya, kritis terhadap pemerintah itu cepat diusut, cepat diproses ya, dikenakan undang-undang ITE dan macam-macam itu. Tapi kalau yang buzzer profesional walaupun macam-macam nggak pernah ditangani. Jadi saya kira penegak hukum dalam hal ini polisi harus lebih tegas, harus tidak pilih kasih, harus tidak pandang bulu ya. Karena mereka ini sumbernya ini dan bisa menimbulkan kegaduhan sosial, kegaduhan politik, kegaduhan keagamaan itu bisa terjadi. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan dia menyebarkan isu-isu yang diangkat oleh buzzer ini, pendengung ini ke Twitter mereka, ke Facebook mereka, ke media sosial mereka. Kemudian itulah yang menyebar dan menimbulkan kerusakan begitu. Oke, jadi artinya Prof. Azumardi melihat di belakang perang tagar kemarin ini ada ulah buzzer memang? Ya memang ada. Saya kira terutama sejak sebelum pemilu 2019 itu bertambah ya. Menjelang pemilu 2019 itu terkait dengan isu-isu politik ya. Kemudian meningkat lagi pasca pemilu itu. Ya itu masih terus berkelanjutan sampai sekarang. Saya kira publik juga tahu lah. Mengidentifikasinya bagaimana, Prof? Oh itu kan ada nama-nama orangnya kan jelas itu ya.
Banyak, ada nama-namanya ya, itu ada, saya kira di MUI juga jelas itu, atau lembaga-lembaga lain, saya kira di Kominfo ataupun di kepolisian tahu siapa-siapa yang menyebarkan buzzer itu ya. Karena di kepolisian, di Polri juga ada divisi sibernya itu ada yang tahu dia, orang-orang yang kerjanya memang menyebarkan macam-macam isu-isu yang itu belum, yang seperti yang tadi saya bilang, mengacaukan informasi, tidak berdasarkan fakta, kemudian yang saya sebut itu sebagai misleading, misinformasi, disinformasi, itu mereka lakukan seperti itu. Dan itulah saya kira selama ini mereka itu umumnya dibiarkan aja oleh pemerintah, oleh polisi dibiarkan aja. Walaupun banyak yang memprotes-protes ya dibiarkan aja. Itu. Tapi kalau ada yang misalnya katakanlah pendengung yang menyebarkan misalnya sikap kritis kepada pemerintah, biasanya itu cepat diproses. Itulah yang kemudian diprotes juga oleh banyak orang. Kenapa polisi kok begitu itu? Tidak adil begitu. Kalau kan tim laporan Cyber Polri kita, juga bergerak, Prof. Iya betul. Tapi yang kejadian seperti itu ya, buzzer-buzzer yang seperti itu dibiarkan aja. Pada dasarnya dibiarkan. Tapi kalau yang kritis, buzzer yang kritis, pendengung yang kritis, itu biasanya diproses ya oleh polisi dengan berbagai macam delik pidananya itu macam-macam. Nah saya kira Baik Prof, kita tahan dulu ya Prof ya. Menarik juga nanti kalau kita lanjutkan Prof dan juga Pak Amirsyah, tapi usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.